Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, pelajaran akhlak kali ini masih di seputar hasud. Nah, yang kemarin terlewat adalah tentang ain. Bismillahirrahmanirrahim. Ain itu artinya mata. Ya. Nah, salah satu yang sering menimpa kita adalah ain. Apa sebenarnya ain itu? Ain itu nazarun bistihsan qad yashubuhu syai'un min hasad. Ain itu pandangan kagum yang bercampur dengan iri hati. Ada rasa iri timbul dari orang yang iri. Wa yakunu nadhir khabithut taba', yang ngelihat buruk tabiatnya. Ain adalah keyakinan bahwa pandangan mata seseorang yang iri atau kagum dapat membahayakan orang lain. Jadi salah satu bahaya yang bisa kita dapat itu berasal dari pandangan. Ngelihat, ya. Tapi yang ngelihat itu iri, nah, hatinya nggak bersih. Ya. Kata disi fal hasid qad yasudu malam yarah wa yasudu fil amri mutawaqqa qabla wuqui. Apa bedanya hasud dengan ain? Orang yang hasud kadang-kadang timbul bukan dari sesuatu yang dilihat, bukan karena pandangan. Tapi kalau ain ini dari pandangan. Ya. Wa masdaruhu taharuqal qalb wastiktsaru ni'ma ala mahsud. Sumbernya adalah hatinya terbakar. Jadi hatinya bergelora karena melihat orang, ya, melihat orang yang mendapat nikmat lebih dari dia. Wa yatamanna zawalaha anhu au adama husuliha wa huwa ghayatu fi hittatin nafs. Atau dia ingin setidaknya nikmat itu hilang dari orang itu, ya, atau tidak ada sama sekali. Jadi walaupun tidak berpindah pada dirinya, paling enggak nikmat itu enggak ada pada orang itu. Ya, contohnya seseorang dengki sama A. Nah, dia ingin apa yang pokoknya itu karena kelebihan. Jadi si A ini karena punya kelebihan. Ini biasanya terjadi karena saingan. Ya, lebih banyak terjadi pada yang selevel, guru dengan guru, murid dengan murid, organisasi dengan organisasi, pimpinan dengan pimpinan. Jadi karena iri. Nah, dia ingin sesuatu yang dimiliki oleh orang lain itu berpindah pada dirinya, atau setidak-tidaknya hilang dari orang itu walaupun tidak berpindah. Nah, itu dengki. Nah, kalau itu berasal dari pandangan, ya, maka itu namanya ain. Jadi apa perbedaannya hasud dengan ain? Orang yang hasud belum tentu ain. Jadi orang yang dengki itu belum tentu berasal dari mata. Tapi orang yang ain, yang menimbulkan bahaya dengan mata, hatinya ada dengki. Nah, gitu. Singkatnya gitu. Jadi kalau orang yang ain pasti hasud belum tentu ain.
Penjelasan tentang ain di sini nggak terlalu luas. Ini kita bisa dapat dari catatan-catatan Syekh. Saya bacakan ya. Kata di sini gini. Innal ain nau'un min anwal hasad. Ain itu bagian dari hasud. Wa innal ain minal afat al khatirah, dan membahayakan. Jadi dalam sebuah rilis dari Rasulullah, umatku banyak meninggal karena ain. Nah ini kasus ain ini memang masih misteri ya, karena pandangan orang kan nggak bisa dideteksi ya. Jadi penyebabnya dua, boleh jadi dengki, boleh jadi kagum. Salah satu contohnya adalah pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab saat beliau menengok anak dari temannya, sahabat ya, baru lahir, dan bayi ini itu imut lah singkatnya. Katanya sih pipinya ada lesungnya, ada lesung pipi. Kemudian beliau ngambil areng, diperongin si pipi. Teman-teman yang lain bertanya, ih kok kenapa diitem-itemin? Supaya tidak menimbulkan ain, jadi dijelekin ya. Maka terbayang oleh kita hari ini di zaman modern ini, kita banyak memposting ya kan, kita memposting banyak di media. Nah, kan yang lihat tuh kita nggak bisa batasin. Nah itu kadang-kadang nimbul iri hati, itu bisa menimbulkan ain. Apa ini dilihat secara langsung atau tidak, menimbulkan ain apa enggak? Nah ini enggak begitu banyak keterangan. Kita lanjutkan aja. Waqat warada fi ba'di nusus annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Nah ini Rasulullah pernah bersabda, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qadaila wa qadrihi bil ain. Kebanyakan umatku, kebanyakan orang yang mati ya, meninggal dari umatku setelah takdir Allah, qadanya Allah dan qadarnya Allah adalah penyebabnya ain. Hadis ini tercatat dalam silsilah sahihah. Silsilah sahihah itu adalah kodifikasi dari Albani. Jadi Albani itu mengumpulkan hadis-hadis sahih, kumpulannya itu namanya silsilah sahihah. Wa innal muta'ammil fi ahwalin nas, artinya gini, kumpulan dari Albani ini itu dengan ketelitian yang sangat ketat. Nah itu. Jadi kadang-kadang hadis di buku lain dianggap dhaif oleh beliau. Tapi sebaliknya, buku yang catatan hadis yang ada di buku beliau jarang dhaifkan oleh orang lain. Jadi beliau sangat ketat gitu, singkatnya, sama dengan Imam Bukhari. Wa innal muta'ammil fi ahwalin nas yaum yarahum yakadun yu'allaq katsiran min amradihim wa tiblahim wa masabatihim wa maslim wa khasarim wa mushkalin bil ain. Kalau kita mau berpikir ya, hari ini banyak orang yang kena ain. Walidzalika fa inna da'wal isabil ain asbat wasilatan jahizatan litaswik wal itidhar al umuli umun katsira. Karena itu ini menyerang banyak segmen. Hatta kasula ba'dun nas, contohnya membuat orang jadi malas. Tadinya semangat jadi malas. Itu boleh jadi karena ain. Jadi singkatnya gini, kadang-kadang nggak pugu-pugu gitu ya, kita mendapat sesuatu yang kita nggak tahu, itu boleh jadi ain karena kita nggak bisa mendeteksi orang lihat kan. Au tuqahiruhu fil ibadah yahmilu alal ain. Nah itu jadi disebabkan karena ain. Bal asbahta da'wal ain wa sihr wal mas mina musawaqat ajahiral katsir min azwaj wa zaujat litaswi akhtaihim aw muskilatihim. Ini saya bisa dianu ya. Sebentar. Siapapun yang merenungkan kondisi manusia saat ini akan melihat bahwa mereka hampir menghubungkan banyak penyakit, cobaan, kemalangan, kegagalan, kehilangan, dan permasalahan mereka dengan mata. Sebabnya mata. Jadi situs ini situs dari Salafus Salih.
Oleh karena itu, klaim melukai mata telah menjadi sarana pembenaran dan permintaan maaf atas banyak hal. Bahkan kemalasan sebagian orang atau kemundurannya dalam beribadah dituding sebagai penyebab mata jahat. Nah, itu disebut ain, mata jahat. Sebaliknya, klaim mata jahat, sihir dan kerasukan telah menjadi pembenaran siap pakai bagi banyak suami dan istri untuk membenarkan kesalahan mereka atau masalah perkawinan mereka atau kebencian, permusuhan dan kekejaman yang terjadi atau kesalahan. Ini terjemah dari Google ya. Beberapa di antaranya sangat besar dan fatal. Saya telah mengalami banyak hal seperti ini dan saya telah melihat tipu muslihat setan yang tidak dapat dilakukan oleh setan sendiri. Nah, itu. Bahkan ini bukan bidangnya mata, apapun kondisinya, meskipun kita mengakui bahwa ia sering menderita karenanya, kita tidak boleh menjadi obsesif. Nah, dalam sejarah di masa Rasulullah, ini pernah terjadi, ada sahabat yang kulitnya putih. Tuh, temennya itu. Suatu saat dia mandi, ya, nih. Ketika mereka di sebuah lokasi bernama Juhfa, Sahal bin Hanif sedang mandi dan dia melihat Amr bin Rabi'ah mendatanginya. Jadi Sahal yang mandi, nah, Amr melihat, ya, dan berkata, saya belum pernah melihat yang seperti ini hari ini. Tidak ada kulit tersembunyi. Nah, jadi singkatnya, kulit si Sahal ini putih sekali. Si Rabi'ah ini, Amr bin Rabi ini kagum. Nah, luar biasa, bagus amat kulitnya itu ya. Nah, setelah ngomong begini, Sahal bin Hanif jatuh, tidak mampu bergerak, kaku katanya. Maka mereka mendatangi Rasulullah. Jadi Rasulullah masih hidup waktu itu. Dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, apakah demi Tuhan dia tidak mengangkat kepalanya? Apakah kamu menuduh seorang tentang dia? Ini kalau kan susah ya. Ini kalau diterjemahkan kok jadi acak-acakan ntar. Saya lanjutin ya. Lalu fa'atau ila Rasulillah, mereka mendatangi Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah, hal laka fi Sahal? Apa ada sesuatu pada Sahal ya Rasulullah? Kenapa ya dengan Sahal? Wallahi ma yarfa'u ra'sah. Demi Allah dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Kasus itu ya, kasus dulu ya. Qala hal tattabihum fi min ahad? Apa ada yang mengganggu dia? Kata Rasulullah. Siapa yang mengganggu dia? Qalu nazara ilai Amir bin Rabi'ah. Enggak ada, cuma tadi saat mandi dilihat oleh Amir bin Rabi'ah. Fada'ahu, maka Nabi pun memanggil Amir. Fataghayyadha alaihi, dan beliau marah. Wa qala alama yaqtulu ahadakum akhahu? Kenapa kamu membunuh saudaramu? Kamu sudah membunuh dia. Kata Rasulullah. Hala idza ra'aita ma yujiba barakta? Kenapa kamu tadi waktu kagum tidak mengucapkan barakallah? Masya Allah, tabarakallah. Harus begitu kan. Jadi kalau kita kagum untuk menghilangkan ain, Masya Allah, tabarakallah. Harus begitu. Bagus amat itu. Jadi nama Allah harus disebut. Innal ain hakun la mirafihi. Ain itu adalah hak, tidak perlu diragukan. Ini yang nulis ini bukan dukun ini. Ya. Ini adalah situs salafus salih. Wala yungkiru ila mukabir jahil. Tidak mengingkarinya kecuali yang sombong dan bodoh. Sahihun ana fauqa idrakal akli. Tapi ini di luar kemampuan akal. Ya kalau kita pikirkan, kan sulit sekali, nggak masuk akal ya. Artinya di atas kemampuan akal. Jadi ain itu lebih dari hasud. Bahkan bukan mengenai manusia saja, binatang, benda mati bisa bermasalah dengan mata itu. Ini yang saya nggak begitu paham. Jadi bukan mata saja, bukan orang saja yang dilihat akan mendapat musibah, bahkan binatang sekalipun. Ya, kalau kita kagum, kendaraan juga, itu tuh
tambahan. Nah, itu ahlinya. Jadi bukan orang saja yang dilihat akan menjadi masalah, semua. Nah, kalau di sini dulu mungkin belum ada kendaraannya. Disebutkan binatang, benda mati, kalau kita kagum, itu benda itu akan mencelakai orang. Tuh bisa begitu. Jadi ain ini masih misterius sekali. Tapi ini hakun la mira'a fihi. Ini banyak, termasuk Syekh Utsaimin juga mengatakan begitu. Ali Fauzan saya dengar sama. Jadi pakar-pakar ini tidak menolak keberadaan ain. Cuma persoalan ain ini persoalan gaib, susah dideteksi gitu. Singkatnya, petaka bisa datang gara-gara mata, singkatnya. Gara-gara mata. Jadi gimana solusinya? Menyebut nama Allah. Tapi kalau orang yang lihat itu, kalau kita mah bisa, kita udah ngerti. Orang ngelihat kan nggak bisa dilarang, ya kan? Ya kan? Dia ngelihat kita kagum, nah, dia nggak nyebut, kita yang kena. Nah itu kita harus sering membaca muawwidzat katanya, muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu kan ada minal hasad kan? Ada kata hasad kan? Min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu salah satu penangkalnya. Jadi kalau kita dikagumi, wah bagus amat, barakallah, itu kita harus nyebut itu. Maka akan tertolak, karena kita nggak tahu dia ngomong begitu, antara ngomong dengan hatinya kan kita nggak bisa deteksi. Ya siapa tahu mulutnya manis, tapi hatinya ada iri, itu kan? Nah kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa membaca. Nah itu, ya. Jadi di zaman Rasulullah pernah begitu. Lalu gimana solusinya? Faqama sahal ma'an nas wa laysa lahu adna ba'sin. Iksil. Rasulullah memberi solusi, mandikan. Faqasala wajhahu wa yadayhi wa atrafi wa dakhila izarihi fi qadhin. Tsumma sabara rajulun ala ra'si sahal wa dhahri min khalfi. Lalu si Amir tadi disuruh wudu. Si Amir tadi yang ngelihat tuh, ya, di zaman Rasulullah nih solusinya, disuruh wudu, air bekas wudunya itu diguyurin ke sahal yang tadi kaku itu. Ini kalau terdeteksi, karena Rasulullah kan punya akses gaib kan. Kalau kita kan yang ngelihat siapa ya? Masa semua yang ngelihat tadi dipanggil, nggak mungkin. Nah itu susahnya, ya kan? So faqama sahal ma'an nas wa laysa lahu adna ba'sin. Lalu pada waktu itu sahal pun berdiri, tidak ada gangguan. Jadi udah masih normal lagi. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa hadzal hadis aslun fi tariqai ruqyah minal ain. Ini hadis ini menjadi pedoman, ya, bagi mereka yang meruqyah karena ain. Ini hadis ini menjadi pedoman. Cerita ini, innal aina haqqun la mira'a fihi. Sesungguhnya ain itu adalah hak, tidak diragukan padanya. Nah, itu tadi sudah disebut. Ya. Lalu ada hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Muslim, al ainu haqqun. Ain itu adalah hak. Walau kana syai'un sabiqan qadar sabaqatul ain. Kalau ada sesuatu yang mendahului takdir, dia adalah ain. Bahasanya begitu. Ya. Walau kana syai'un, kalau ada sesuatu sabiqanil qadar, mendahului qadar, sabaqatul ain, itu disebabkan oleh mata. Maksudnya begini, kalau Allah sudah menentukan A bisa berubah menjadi B, itu bisa disebabkan karena mata. Ya, ini memang aneh, terdengar aneh. Wa idza tusiltum faghsilu. Maka kalau kamu tahu persis ain itu dari siapa sumbernya, ya, maka mandikanlah dengan air bekasnya, air bekas tubuhnya. Waduh, kayaknya nggak ada orang begitu. Jadi kalau memang disuruh mandi, dia merasa tertuduh. Enak aja kok nuduh saya. Kalau Rasulullah kan tahu, ya kan, urusan hati kan dia tahu. Kalau kita kan, kamu mandi, kok nuduh saya, pasti begitu. Ribut. Kalau itu kita
dipraktekkan gitu kan ya. Tapi katanya ini kita bisa mengenali sumber dari situ karena kita mengenali sikap orang itu. Orangnya dengkian gitu kan. Maksudnya kita hidup cukup lama dengan dia. Hidup di masyarakat memang orangnya begitu dengkian. Jadi kalau jangan biarkan dia datang atau melihat. Bahaya itu. Nah contohnya begitu. Karena kita sudah tahu. Tapi kalau kita nggak tahu, susah mendeteksi orang. 10 orang datang berkunjung. Yang mana ya? Kan susah itu. Ya. Innal ain kanat min dimni muhawalati kufar. Nah, juga ain itu bukan sekedar dilakukan oleh muslim, juga oleh orang kafir. Jadi ain itu juga bisa berasal dari orang kafir. Ayat Qur'annya adalah surat Al-Qalam. Al-Qalam berapa? 68 ya. Surat Al-Qalam ayat 51. Teks ayat Qur'annya. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yusliqunaka bi absarihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Meskipun hampir orang-orang kafir menggelincirkanmu bi absarihim, dengan mata-mata mereka. Jadi pandangan ini tidak selalu bersumber dari muslim, non-muslim pun bisa. Ya, jadi diam-diam mata itu bisa berpengaruh ya, ngefek. Lama samui zikra, ketika mereka mendengar zikra, mendengarkan Al-Quran. Wa yaqulun, lalu mereka mengatakan innahu lamajnun, bahwa Nabi Muhammad adalah gila. Nah, itu. Jadi mereka menuduh itu kan itu keluar dari dengki. Qala mufassir ay aradu isabata bil ain. Kata mufassirun menafsirkan ayat ini, mereka ingin membidik Rasulullah dengan matanya. La yusliquna ay liyunkidha liyun yunafidhunaka bi absari. Artinya mereka ingin mengeksekusi ya, membuat petaka pada Rasulullah dengan mata mereka. Wa ya'inuka li hasadihim, karena hasud. Jadi hatinya hasud. Ya. Lalu dalam sebuah hadis yaqulu sallallahu alaihi wasallam mubayyinan khutaratul ain. Rasulullah menjelaskan bahayanya mata. Al ainu tudkhilu rajula qabra. Ain bisa memasukkan seseorang ke kuburan. Ini bahasa lain dari kematian. Ain bisa menyebabkan kematian. Ya. Bahasa Rasulullah begitu. Ain bisa memasukkan seseorang ke dalam kubur. Ya bukan menggali kubur, bukan. Maksudnya kematian. Ain bisa menyebabkan kematian. Wa tadkhulul jamal qadar. Begitu juga menyebabkan seekor ontak ke dalam lubang. Jadi bukan orang saja korbannya, binatang juga bisa gara-gara ain. Akhrajahu Abu Naim fil Hilyah wa hassanahu Albani. Dikeluarkan hadis ini oleh Abu Naim dalam kitab Hilyah dan dihasankan oleh Albani. Idza usibal muslim bil ain fa inna hunaka wallaham ruqyatun syar'iyyah. Apabila benar seorang muslim itu kena ain, maka ada ruqyahnya adanya. Ya, tipsnya itu adalah diruqyah. Wa adwiyatun imaniyah, dan obat-obat yang sifatnya iman. Diingatkan kembali kepada Allah. Idza akhadha biha wathiqan bi mau'idillah, mutawakkilan, harus bertawakal dan percaya pada Allah. Radiyan bi qada'i, ridho terhadap qadanya. Mutbi'an li nabihi, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna la tusmir la mahala, insyaallah akan sembuh. Ya, kalau menggunakan ayat dan hadis Rasulullah. Wa ruqyah minal ain amrun masyru'. Ruqyah dari ain itu adalah masyru'. Maksudnya disyariatkan. Allamana iyahul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa dallana alaihi. Dan diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan ruqyah, mantra-mantra untuk menangkal ain.
Taqulu Aisyah radhiyallahu an, di antaranya ada hadis Aisyah, amara sallallahu alaihi wasallam an tastarqiya minal ain. Rasulullah menyuruh agar kita meruqyah dari ain. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah sabdanya Rasulullah mengatakan la ruqyata illa min ain. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain. Maksudnya ruqyah tidak dibenarkan kecuali karena ain. Ya. Au hummatin, atau demam apa ini? Hummah, saya enggak tahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yau'awidhu Hasan wal Husain. Begitu juga Rasulullah, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, melindungkan Hasan dan Husain. Jadi beliau juga membaca mantra untuk cucunya. Inna abakuma, yani Ibrahim alaihissalam, kana yata'awadhu bihima Ismail wa Ishaq. Sambil beliau mengatakan, sesungguhnya abah kalian berdua, moyang kalian berdua, yaitu Ibrahim, melindungkan dengan ruqyah kepada Ismail dan Ishak. Jadi maksud beliau adalah ingin menyatakan bahwa aku berbuat begini mencontoh Nabi Ibrahim, gitu maksudnya. Karena begitulah Nabi Ibrahim meruqyah kedua putranya. A'udzu bikalimatillahi tamah, ini anunya, mantranya. A'udzu bikalimatillahi tamah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya. A'udzu bikalimatillahi tamah min kulli syaitonin wahamah. Semuanya ada ah-ahnya belakangnya. Enak diingat. A'udzu bikalimatillahi tamah, satu. Min kulli syaitonin wahamah. Min kulli syaitonin wahamah. Wa min kulli ainin lamah. Ya, ada 3 redaksi itu. A'udzu bikalimatillahi tamah, satu. Ya, min kulli syaitonin wahamah. Tuh. Wa min kulli ainin lamah. Cuma 3 kalimat saja. Saya nggak ada papan tulis. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Wa ra'a sallallahu alaihi wasallam jariyata binti fi baiti Ummi Salamah wa fi wajha suf'atun faqala istarqu fa inna bihan nazar. Suatu saat Rasulullah melihat jariyah, melihat pembantu, ya, perempuan di rumah Ummi Salamah. Ya, wajahnya sangat menarik. Lalu beliau mengatakan, hendaklah diruqyah. Sebab nanti kalau mata melihat, dia akan bermasalah. Jadi harus mengucapkan mantra-mantra. Lidzalika fa inna minal masyru' liman arafta isabatal ain ayu ala jabirukra. Karena itu termasuk syariat liman arafta, bagi orang yang Anda tahu persis dia terkena ain, Anda obati dengan ruqyah. Wa yakunul ilaj bi ahadi amrain. Caranya adalah dengan salah satu di antara 2. Ini tipsnya, ya, penangkalnya. Ima ayakuna ain ma'rufan. 1, kita kenal, kita tahu persis mata siapa tuh. Mata siapa? Berasal dari siapa? Matanya. Ya, ain ini berasal dari siapa? Fahadha ilajuhu ashal wa asra. Maka mengobatinya lebih mudah. Kalau kita tahu persis, kan susah ya. Tahu persis ini berasal dari siapa, kan susah. Orang yang lihat banyak. Nah, kalau kita tahu persis, konon ini seseorang tahu persis karena udah langganan. Udah langganan. Setiap orang dikunjungi orang itu sakit. Udah langganan orang ini. Kamu didatengininya? Iya benar. Berarti itu harus berarti matanya ya. Oh iya. Sakti. Fa innahu yu'maru bil ittisal. Maka obatnya adalah mandi. Obatnya mandi. Tapi airnya dari air sentuhannya itu. Orang yang punya mata. Diminta dia berwudu, bekas wudunya diseborin ke
yang korban, ke korbannya, katanya gitu. Bi ayyuk sala wajhu wa yadayhi wa mirfa'i wa rukbatayhi wa atrafa rijai wa dakhila izari fi ina. Orang yang punya mata disuruh mandi, ya, mukanya, tangannya, kedua sikunya, kedua dengkulnya, dan ujung kakinya, wa dakhilat izari fi ina, dan di dalam sarungnya, berarti dalam yang ketutup. Ya berarti mandi aja itu, Pak. Jadi mandi ditaruh di wadah bekasnya tuh. Ya saya juga nggak begitu ngerti soal begini. Apa ya pernah begitu orang ya? Disuruh mandi, air mandinya dipakai. Gitu. Summa yusawi dzalika ma ala ra'si wa dhihri. Kemudian air bekasnya itu diseborin ke kepala dan punggung korban. Ya, jadi suruh mandi sekujur tubuh si orang itu, airnya harus melewati tubuhnya, bekas tubuhnya. Nanti airnya dipakai untuk nyebor kepala sama punggung. Fa ilam yatasayar hadza wa lam yataminhu fa inal husul ala asyan min ain kaifiyata kabaqiyat atau amfitabak. Atau cara lain adalah bekas makanannya. Bayangin itu, kalau dia makan nggak habis, itu makan. Ya Allah sampai segitunya. Au ma'un fi ka'sin, atau bekas minumnya. Sisa minumnya itu. Ya. Au nawat tamrin, atau tamar, kurma yang dimakannya itu kan masih ada tuh. Nyisa. Ya, itu dimakan. Wa ma ila dzalika, dan yang lain-lain. Fa innahu bi yanfa'u, insyaallah bermanfaat. Pokoknya bekas dia aja, bekas makannya, bekas minumnya boleh. Kalau kita nggak bisa, bekas mandinya. Kita kesuguh aja makanan yang ada banyak. Ya. Nanti kalau dia makan apel, bekasnya bekas ini. Dikeroak gitu ya. Katanya begitu. Nah, ini saya juga nggak begitu Apa pernah diobati itu kalau selain dari ruqyah dengan cara begini? Ya, amr akhrar, ini cara kedua. Tadi itu kan bekasnya ya, bekas konsumsinya itu kan. Yang kedua, cara kedua adalah lil ijad birruqa syar'iyah, maka dengan ruqyah. Cara kedua adalah dengan ruqyah. Kalau tadi kan dengan bekasnya. Contoh ya, saudara, contoh yang pernah ada dalam sejarah itu dilakukan oleh Musa Samiri. Jadi Musa Samiri itu menghembuskan ke patung sapi yang dibuatnya, yang kemudian disembah-sembah. Itu berasal dari pasir bekas tepak kuda. Jadi tepak kuda yang diduga itu ditunggangi oleh Jibril. Jadi tepaknya min athari Rasul tuh diambil, terus ditiupkan. Itu si patungnya bisa bunyi, sehingga semua menganggap itu sakti, keramat. Itu semua kepada sujud. Karena kalau ada kata sebagian orang sih, singkatnya kalau dalam Quran sebutkan bunyi, lahu khuar dalam Quran tuh bunyi. Nah bunyinya ini mengundang penafsiran. Oh boleh jadi itu angin yang lewat. Tapi sekuat-kuatnya angin apa iya bisa masuk di sebuah rongga-rongga gitu kemudian bunyi. Saya juga muskil gitu. Berarti itu memang ada sesuatu. Jadi kan kalau ada tertentu dia bunyi wong gitu tuh. Kira-kira bagaimana bayangan Anda? Pernah nggak bunyi sendiri itu kalau nggak dia gitu. Kena angin bunyi. Kira-kira seperti apa? Nah, itu pernah terjadi di waktu itu patung anak sapi. Ini pembenaran dari Quran, lahu khuar, ada suaranya. Lidzalika faina, sudah ya. Yang kedua itu dengan cara ruqyah, khususan idza lam ya'rifil ain. Ini kita lakukan kalau kita nggak pernah tahu mata siapa penyebabnya. Kita nggak pernah tahu berasal dari mana. Jadi begini kejadiannya.
Kalau menurut ajaran Islam sering ya orang berkunjung untuk nengok anak, ya, dan dia kagum dengan anak kita tanpa ingat Allah. Cantik amat gitu. Nah, tamunya mau pulang, anak kita sakit. Nah itu salah satu ain. Contoh yang sederhana. Tapi kalau menurut kedokteran sih, karena tidak bersih yang datang itu, suruh cuci tangan dulu, pakai masker. Kalau kita kedokteran ya, suruh cuci tangan dulu, pakai masker, jangan pegang-pegang lah. Ya kayak kasus COVID gitulah. Lihat aja begitu. Tapi kalau menurut ajaran Islam tanpa sentuh pun lihat bisa kalau menurut ajaran Islam. Kalau menurut kedokteran kan harus tersentuh. Ya, kalau kita gendong itu harus cuci tangan dulu, pakai masker, nafas ya. Tapi kalau menurut ajaran Islam bahkan tidak perlu disentuh, bisa berakibat. Tuh, maka ini kedua-dua harus kita jaga, gitu kan? Kalau kita tidak mau menghadapi problem setelah tamu pergi, anak sakit. Kadang-kadang sulit dideteksi berasal dari mana. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah, ya. Yang ketiga apa tadi itu? Min kulli ainin lamah wa min kulli ainin lamah. Jadi artinya bagaimana? Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala setan dan binatang. Hama ya. Hama itu mungkin termasuk virus kali ya. Dan dari segala ain yang mematikan. Segala ain, bentuk ain, mata yang mematikan. Nah ini saya pernah ajarkan pada murid saya. Waktu COVID, kan mereka datang ke sekolah juga pakainya sarung. Biasanya pakai celana. Kenapa? Untuk mengibuli pemerintah. Karena pemerintah tidak boleh ada pertemuan. Jadi kalau kita nurut pemerintah, sekolah berhenti aja pokoknya. Tetap mereka didatangkan pakai sarung. Yang perempuan pakai sendal. Supaya apa? Dianggapnya anak pesantren. Jadi sekolah nggak boleh, nggak ada KBM nggak boleh, kegiatan belajar mengajar tidak boleh. Tapi tetap dilanggar. Nah itu saya ajarkan itu. Coba kalian hafal ini setiap saat dibaca. Insya Allah akan terhindar dari COVID. Nah saya ngomong itu. Aku berlindung ini doa ini dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala setan ya, yang dan binatang serangga dan dari ain yang mematikan. Nah, saya ajarkan ini. Wa mimma yulahad an huna ana badan nas ila sibabil ain ay sahar al khilafi yadhilu yabhathu yaminan wa shimalan aman yarqihi ay yaqra alai wa yansa nafsahu. Banyak orang kata di sini ya, kalau tertimpa ain atau sihir dia mencari ke kanan dan ke kiri. Artinya kelubukan dah. Tidak ingat Allah. Nah ini benar. Ya, kata Syahin. Jadi banyak orang ketika tertimpa musibah tidak ingat Allah, cari obat sana, cari obat sini, jadi penembusannya, tabib ini, tabib itu, tidak ingat Allah. Loh. Kata dia, wayansa nafsahu, lupa dirinya, tidak ingat Allah. Wa kana laisa bimumin billah, seakan-akan bukan mukmin, seakan-akan nggak percaya pada Tuhan. Kan sama kan, bangsa Indonesia begitu kan? Waktu kena COVID, waduh, kelubukan luar biasa. Seakan-akan bukan bangsa yang beriman. Tidak ada Tuhan seakan-akan. Waktu itu. Tidak ada pernyataan dari mulut seorang pemimpin, kita ini kan bangsa yang berketuhanan. Kita harus ingat Tuhan. Gak ada. Ya barangkali kalau berat ngomong Allah, itu ngomong Tuhan. Saya jarang dengar. Tapi ada satu dua sih. Ingat, yang bisa mengangkat penyakit juga Allah. Sebagai orang yang beriman, nah kita ingat aja, Jumatannya libur. Ya,
Jumatan ditiadakan, tuh di masjid sebelah juga sama. Saya kan kekeh, waktu itu Pak Ilman juga tahu lah, sidang di sini kan. Pihak dari wakil pemerintah menginginkan tutup masjid ini kan. Saya kekeh, kalau memang harus ditutup, biar kunci saya yang pegang. Kalaupun cuma saya saja. Sebab kalau masjid ditutup, musibah akan kena semua. Jadi maksudnya masjid yang biasanya Jumatan gak dipakai Jumatan, kalau Allah murka kena semua. Sholat itu kan, sholat berjemaah kan fardu kifayah. Artinya kalau nggak semua harus datang, tapi kalau sudah ada yang sebagian datang, maka ya semua tercover. Tapi kalau semuanya enggak, lah ini yang kena semua. Maksudnya begitu, kalau kalian merasa keberatan datang ke masjid, biar kunci saya yang pegang. Nanti saya adzan, syukur-syukur ada temennya, jadi berjemaah. Kalau enggak ya saya sholat sendiri pulang lagi. Ya maksudnya sekedar memenuhi kewajiban gitu. Sholat Jumat dalam keadaan COVID bisa. Seorang khotib bisa diringkesin ya. Jadi sholatnya hanya bacaan-bacaan untuk menutup kewajiban saja. Setelah itu bubar. Bubar-bubar, jangan pikir ya bubar. Karena ini kan tempat tertutup, ya kan? Waktu itu dibuka. Nah buktinya insya Allah selamat. Memang ada yang nggak selamat sih ya, tapi dulunya sudah ada gatranya ya. Jadi sudah ada bawaan ya. Teman Pak Ilman kan yang olahraga itu sudah terdeteksi belum sebelum? Ada riwayat ya. Jadi yang betul-betul tadinya nggak ada jadi ada, itu nggak terdeteksi di sini. Tadinya bekas ada. Kalau menurut saya sih kebanyakan orang menjadi korban karena panik. Panik. Jadi obat-obat jadi mahal. Masker 1 biji berapa? 5.000 ya? Kalau sekarang selosin 5.000. Terus obat itu tuh, obat anti apa itu, sebotol setengah ini 500.000. Iya, antiseptik. Masya Allah, yang biasanya 50.000, 500.000. Itu pun habis. Kosong. Ya Allah, pada waktu itu panik bangsa Indonesia. Luar biasa. Ya Anda ingat lagi lah. Mudah-mudahan nanti kalau Allah naudzubillah ada orang-orang tertentu yang iseng begitu lagi, insya Allah kita sudah punya modal. Saya dilarang juga ngajar. Kalau saya nurutin keluarga saya, nggak datang ke sini. Tapi kan ini tetap, walaupun COVID, ya subuh ini nggak pernah berhenti kan. Nah, alhamdulillah. Sampai terakhir perbincangan saya dengan anak saya. Nanti kalau terjadi sesuatu pada papa, kita orang nggak tanggung jawab ya, nggak perlu tanggung jawab sih. Kalau kamu tidak mau datang ke jenazah papa nanti, bungkus saus plastik buang ke kali. Nah mereka bertanya, kok papa bisa seyakin itu? Dari mana sumbernya? Firasat. Gitu aja. Karena ada hadisnya, ittaqi firasatal mu'min. Takutlah pada firasat seorang mukmin. Karena boleh jadi firasat mukmin itu benar. Jadi saya pelajari, ya saya syariatnya begitu, suruh suntik, ngantri panjang, sampai 3 kali saya poster. Ya, sampai 3 kali. Karena itu syarat masuk ke mall. Kan dulu kan syarat ke mall itu harus ada itu. Ada sertifikat vaksin. Kalau nggak bisa. Berapa banyak orang udah jauh datang ke sini. Oh maaf nggak bisa. Syarat ke tempat-tempat publik, naik kapal aja dulu harus ada. Ya kan? Bahkan ada yang melanggar, nggak vaksin, didenda. Berapa tuh selebritis yang turun ke sini nggak bandara. Nah itulah. Jadi apa yang kita lakukan karena tilkal huwarqa. Jadi apa solusinya? Pertama, iktsar min qiraatil muawwidzatain wa ta'awudz billah min syarril hasidin idza hasad. Kita diminta, ini solusi dari Syekh nih. Sering-sering membaca muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Yang kedua, satru ma yukhsha minal ain min manzari bahir. Menghindari pandangan.
Ya, apa saja yang diduga akan menimbulkan kecemburuan, jangan sering kita publikasikan. Ya. Aw syai'un muflitin aw tahsinihi bil aurat wal aktsar ma'al yaqin tam anna la yadur ahad illa bi idznillah. Tapi kalau itu tidak bisa, seperti anak kita imut disumputin terus kan nggak mungkin dia sekolah kan. Dia harus sekolah, dia harus keluar, dia harus main-main, maka kita bekali dengan doa. Kalau melepasnya dengan doa gitu kan. Dengan wirid-wirid. Nah, itu anak kita juga diajarin. Yang ketiga, al-ihtiraz minal ain qala qadiyat qala ba'du ulama yang bagi idza arifa wahidun bil isabah bil ain ayustama wa yahtarazan minhu. Yang ketiga, kita menghindar dari orang yang suka menimbulkan ain. Kebiasaan kalau orang itu datang jadi musibah gitu. Sudah langganan. Orang ini aja kalau datang aja pasti sakit. Yang didatengin contohnya, yang didatengin pasti sakit. Yang dikunjungi siapapun yang dikunjungi sakit. Maka kita menolak kunjungan. Maaf. Ya, katanya menolak pandangan dia. Bisa begitu ya? Lidzalika ala insan ayah tata qadar imkan wa yadzabi asbab faha huwa Yaqub alaihissalam hina makhafa ala abnaihi amarahum ala yadkhulu min babin wahid. Nah, contohnya pernah dilakukan oleh Yakub, Nabi Yakub, Nabi kan tahu pasti ya tentang ini, sehingga beliau memberikan saran kepada anaknya jangan masuk dari satu pintu, ya kan? Ketika datang ke Mesir, waktu itu kan anaknya Yusuf sudah jadi pembesar, lalu anaknya disuruh mencari adik Yusuf yang disembunyikan karena itu nyimpen itu kan. Takaran, dianggap dituduhnya mencuri. Nah, sehingga Yakub mengutus anak-anaknya, sana cari lagi, diakalin bagaimana adikmu bisa pulang, tapi tolong pecah, jangan dari satu arah, semuanya datang ke situ, berbeda-beda arah. Nah, ini kata penafsir ini menghindari ain. Bal min abwabi mutafarriqah lakin la yaltafitu anzar ilaihim walakin la ya'taridum ala hasad wa syarr li'annahum kanu fi qimmatil hasan wal jamal wa haibat. Karena kita tahu sendiri keturunan Yakub ini sangat elok. Dari Nabi Yusuf itu terkenal gantengnya. Ya, diilustrasikan gantengnya itu menjadi penyebab perempuan-perempuan yang memandang sampai salah iris. Bukannya ngiris apel, malah tangannya sendiri tuh, saking kagum. Terpana, ini seperti apa ganteng bisa begitu tuh? Ya kan? Ya dulu kan gambaran ganteng kan susah karena ada visualisasi, belum ada potret, belum ada kamera. Seperti apa kira-kira orang ditunjukkan tuh sampai lupa ngiris tangan sendiri tuh. Kira-kira bagaimana itu? Seganteng apa itu? Ya, Nabi Yusuf tuh begitu katanya. Bisa memikat sehingga istri pembesar saja sampai terpikat oleh beliau, Yusuf. Jadi kadang-kadang begitu ya. Maka kalau menurut syariat Islam, kalau ada laki-laki sangat ganteng, maka pemerintah Islam berhak melarang dia berkeliaran. Dalam syariat Islam, pernah dengar nggak? Belum dengar ya? Jadi pemerintah itu berhak melarang seorang warganya yang memikat. Tuh, daya pikatnya sangat tinggi. Pokoknya jadi lewat aja orang bisa sampai ngusruk gitu. Nyetirnya bisa nabrak gitu. Oh, iya. Harus ya ditarik dari peredaran. Contohnya katanya pemuda kan ada tuh pernah viral tuh, ganteng banget. Saya dengar di Arab Saudi itu dilarang. Dia harus pakai masker. Tuh, katanya karena dia memikat, katanya jenggotnya tipis apa gitu. Ya, bagus banget, dari gantengnya luar biasa. Itu sampai diviralkan. Itu oleh pemerintah dilarang. Itu ada hukumnya, fikihnya. Ya. Sampai segitunya ya.
Tapi kalau di Indonesia malah dijadikan objek ya. Waduh, jadikan iklan. Iklan berjalan, ya kan? Li'anau kanu fi qimati hasan wa jamal wa haibat. Jadi kalau seseorang menimbulkan perhatian banyak orang, ini akan mengakibatkan celaka. Kan begitu kan? Kadang-kadang laki-laki ngelihat nabrak ininya nih. Itu kan ain juga itu. Gara-gara mata kan? Ngelihat ke sono, ini jalannya ke sono, nabrak, bluk gitu. Ya, sering dimanfaatkan oleh perempuan begitu ya. Gitu. Makanya di mana-mana iklan perempuan. Apa itu pramusaji, kemudian frontliner, toko-toko banyak perempuan. Anda lihatnya di mall tuh, yang pertama berdiri itu perempuan. Kadang-kadang lagunya itu nggak sesuai itu, roknya pendek apa sih? Maksudnya dia untuk merayu ini barangnya laku, ya kan? Supaya dia siap masuk restoran-restoran itu di depannya. Pak, ini enak, ini pakaiannya nggak jelas ini. Jadi supaya memperhatikan dirinya masuk. Ya, jadi itu kehebatan rayuan. Nah, kalau sudah begitu, pemerintah berhak turun tangan untuk melarang. Ini salah satu ayatnya surat 12 ayat 67. Ya, saran dari Yakub kepada anak-anaknya ketika mereka diberangkatkan ke Mesir. Ya bunayya, wahai anak-anakku, la tadkhulu min babin wahid. Jangan masuk dari satu pintu. Wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Namun dari berbagai pintu. Jadi tidak mencuri perhatian. Kalau dia bergerombol gitu kan, ganteng-ganteng semua. Terpana kan? Yang sholat aja bisa berhenti. Bisa begitu. Ya, kalau ganteng beneran, kalau kita sih jadi males ngelihatnya. Jadi ngelihat kita belek kan malah pulang-pulang. Tuh. Ini kata di sini wa ma ugni ankum minallahi min syai'. Aku tidak pernah tahu takdir apa yang Allah tentukan. Tapi dia syariat. Jangan masuk bergerombol, tapi terpisah-pisah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali Allah lah penentu. Ini alai tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, wa alaihi falyatawakkalul mu'minun, dan kepadanya pula lah sebaiknya ya orang yang bertawakal. Yang keempat, taqwallah wa hifdzi min amri wa nahi wa tawakkul ta'ala wa thiqat binasri. Takwa kepada Allah. Karena itu kita untuk menghindar bencana tadi, kita sendiri takwa. Jadi kalaupun dia melihat kagum pada kita, insya Allah dihalau oleh Allah. Jadi bukannya dia yang ingat, kita yang ingat. Kan kita nggak bisa memaksa orang untuk ingat kan? Ngeliatin saya takwa pada Allah, ayo nyebut-nyebut, nggak bisa begitu. Apa orang ini? Orang kagum seperti penceramah ya. Kan dilihat banyak orang tuh. Kadang-kadang dia juga mendramatisir supaya orang kagum pada dia. Itu nggak boleh ya. Nah itu kalau orang kagum, nggak bisa kita hindari, maka kita sendiri yang ingat Allah. Yang kelima, ad-du'a bil barakah. Kita mendoakan orang yang kagum pada kita. Ya Allah, pinter amat. Nah, maka kita doakan barakallahu fika. Itu salah satu doa penangkal. Jadi barakallahu atau Allahumma barik lahu fima ataitahu wa nahudalik. Barakallah. Masya Allah. Itu harus nyebut Allah. Ini kitanya ya, kita dikagumi sama orang, barakallah. Contohnya orang melihat terus, barakallah. Dia nggak ngomong kan dari mata. Penyebabnya ke mata, bukan omongan. Lihat terus, berarti udah kagum itu tuh. Nggak tahu kagum pada kejelekannya. Apa karena jeleknya? Apa? Karena kan orang kagum kan ada sesuatu yang beda kan? Ini apa yang menarik dia ini? Kok ngeliatin saya terus? Barakallah. Tuh, kita doakan katanya. Hadza ya, 5 tips. Nah,
yang beliau anjarkan, ini adalah sebab allati ya'muru tamna'u kal ain bil wal isawabiha. Yang insya Allah Allah suruh kita ya yang bisa menangkal ain. Nah inilah maksudnya masyru' ya. Maksudnya hal-hal yang kita harus patuhi supaya kita terhindar dari ain. Wa tamna'ul hasad bikuli askali, dan bisa menghindari hasad dalam segala bentuknya. Wa inna hunaka umurun hamatun lidafil hasad hasid umuman wa idau ila sabak wa min ahamiha. Nah, ada tambahan. Ya, kalau kita tahu seseorang hasud pada kita, kathratu sadaqah wal ihsan, kita sedekah padanya. Jadi kalau kita tahu dia iri sama kita, kita kasih. Alhamdulillah, hilang tuh iri hatinya. Kita baikin dia. Ya, ini anjuran ini. Fa innala ta'tsiran ajiban fi daf'il bala. Karena sedekah itu ya pengaruh yang ajaib untuk menolak bala. Nah, kan ada itu as-sadaqah tadfa'ul bala. Anda pernah dengar nggak? Sedekah itu bisa menolak bencana. Nah, itu antara lain. Kalau kita tahu dia iri, kita kasih. Kita baikin nama dia. Wa daf'u syaril hasad. Qala sallallahu alaihi wasallam, sani'ul ma'ruf taqiyun musari'usu. Sonai'ul ma'ruf, perbuatan-perbuatan baik itu akan menangkal hawa jahat. Tuh, ya. Jadi apa? Unsur negatif, jahat. Energi buruk. Nah. Rasulullah bersabda ini, sonai'ul ma'ruf, perbuatan-perbuatan ma'ruf, perbuatan-perbuatan baik itu akan menghalau energi buruk. Ya, bahasanya gitu. Masari usu, energi jahat. Nah, itu. Sohi targhib wa tarhib. Ini sohi. Yang kedua, wa asbab al nafsi wa asqalnya wala yarfaqu biha ila min idami hadi wa huwa idfa'u nuril hasid wal bagi wal hakid bil ihsan ilai. Ini yang paling berat adalah wawuhan. Wawuhan tahu nggak? Damai. Kita tahu dia dengki sama kita, kita baikin sehingga ya dia menjadi sahabat kita. Nah, ini angel ini, sama-sama gengsi. Wa asqa, fakullama zada adzan wa syaran wa baghyan izdadat lau ihsanan. Sebab Allah berfirman dalam surat 41 ayat 34 sampai 35. Bentar lagi ya. Allah berfirman begini, wala tastawil hasanah wala sayyi'ah, yang baik dan yang buruk tidak sama. Baik dan buruk Allah sudah tahu nggak sama. Idfa billatihi ahsan, tolaklah keburukan dengan kebaikan. Jadi kita diminta membalas keburukan orang dengan kebaikan. Karena apa? Ujung-ujungnya kita yang mendapat musibah. Kita nggak nyaman hidupnya. Ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, sehingga hubunganmu dengan dia yang semula permusuhan menjadi perkawanan. Yang tadinya lawan menjadi teman. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Ayat ini kemudian ditutup dengan pernyataan tidak akan mampu melakukan hal ini kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidak akan mampu melakukannya illa dzu hazzin azim, kecuali orang yang berjiwa besar. Tuh, surat 41 ayat 34 35. Yang patut kita ingat dan kita jalankan. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah, ya. Uraian tentang ain yang patut kita cermati, karena ini masalah yang detail dan misterius menurut saya. Tidak banyak orang tahu. Jadi singkatnya, mata bisa mendatangkan bencana. Ya, hati-hati. Jadi pandangan mata, kita tidak boleh memposting sesuatu yang membuat orang terpesona. Nah, ini kebiasaan kita, terutama di dunia perempuan. Nggak makan, nggak tinggal di potret. Heran tuh. Status berubah-berubah terus. Lagi makan tempe, bacem, nanti ganti tempe goreng. Ya Allah, tempe-tempe juga.
Itulah kita. Karena kurang diekspos, kapan lagi? Jadi pada psikologi manusia itu begini, pengen diakui. Jiwa manusia itu pengen diakui. Nah, kadang-kadang suaminya tidak mengakui kehebatan istrinya, sehingga dia mencari suara dari luar. Itu. Ya, kurang pujian dari suami. Contohnya dikasih makan enak, meneng baik. Giliran makan nggak enak, komplain. Makanan kecut begitu. Giliran enak, meneng baik. Ah, itu tidak adil. Nah, juga termasuk. Jadi akhirnya dia mencari yang lain-lain. Ya mudah-mudahan bukan istri-istri kita ya. Anda nggak tersinggung, ntar nggak ngaji lagi saya. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Semoga Allah memberi pahala yang berlipat ganda atas kajian kita, tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memberi kemudahan hidup pada anak-anak kita, memberkahi mereka, mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.